Perkenalkan, nama saya Erlinawati dari kelas 5D Akuntansi Perpajakan dengan NPM 2375514. Saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi belanja, akuntansi beban, dan akuntansi persediaan. Materi yang pertama adalah materi tentang akuntansi belanja barang dan jasa. Akuntansi belanja barang dan jasa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau LRA. Selanjutnya ada klasifikasi belanja. Klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut adalah klasifikasi belanja. Yang pertama itu ada belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua itu ada belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset yang memberikan manfaat jangka panjang seperti pembelian tanah, pembelian gedung, pembelian mesin, dan aset tetap lainnya. Yang ketiga ada belanja tak terduga. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan dapat terjadi berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Akuntansi beban. Definisi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010. Klasifikasi beban. Beban itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada beban operasi, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar biasa.
Yang pertama ada beban operasi. Klasifikasi beban operasi ada beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lainnya. Yang kedua ada beban transfer, yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Yang ketiga ada beban operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat ada beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Jurnal terkait dengan beban dan belanja. Yang pertama itu jurnal LRA atau laporan realisasi anggaran terkait belanja adalah belanja pegawai pada perubahan SAL. Sedangkan untuk jurnal LO terkait beban adalah beban pegawai pada kas di bendahara pengeluaran. Untuk beban itu dicatat pada laporan operasional, sedangkan untuk belanja dicatat pada laporan realisasi anggaran. Akuntansi persediaan. Definisi akuntansi persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau suppliers yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh transaksi persediaan pada akhir tahun 2022. Persediaan yang tersisa sebanyak 15 juta, sedangkan di neraca saldo dinilai persediaan adalah sebesar 10 juta, maka jurnalnya adalah persediaan di debit pada beban persediaan di kredit sebesar 5 juta. Karena pada saat persediaan bertambah, maka jurnalnya persediaan di debit. Yang kedua ada pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca dinilai senilai persediaan adalah 14 juta, maka jurnalnya adalah beban persediaan pada persediaan sebesar 4 juta. Contoh transaksi untuk jurnal, contohnya dibayarkan gaji bulan September tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 800 juta. Mekanisme LS. Pembukuan SKPD untuk jurnal LRA-nya belanja pegawai 800 juta pada perubahan SAL 800 juta. Untuk jurnal LO-nya beban pegawai 800 juta pada RK PPKD 800 juta. Untuk pembukuan di PPKD-nya RK SKPD 800 juta pada kas di kas daerah 800 juta. Beli perlengkapan kantor sebesar 90 juta oleh Dinas Pendidikan. Mekanisme UP dan GU.
pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Jurnal LRA-nya belanja barang 90 juta pada perubahan SAL 90 juta. Untuk jurnal LO-nya beban barang 90 juta pada kas di bendahara pengeluaran 90 juta. Untuk jurnal pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ. Untuk memperoleh GU pembukuan PPKD jurnal LO-nya kas di bendahara pengeluaran 90 juta pada RK PPKD 90 juta. Jurnal SKPD jurnal LO-nya RK SKPD 90 juta pada kas di kas daerah 90 juta.